Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Novita Sari dari kelas 11 BTP 1 dari SMK Negeri 1 Pemalang. Sebelum kita lanjut ke video berikutnya, jangan lupa tekan tombol like, comment, share, dan subscribe ya guys. Oke, seperti yang sudah saya bilang tadi, saya akan menjelaskan tentang ancaman terhadap integrasi nasional. Apakah kalian tahu apa itu ancaman terhadap integrasi nasional? Nah, integrasi nasional adalah setiap kegiatan, baik dari dalam maupun luar negeri, yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Dan apakah kalian tahu ancaman integrasi nasional itu ada di bidang apa saja? Nah, jadi ancaman integrasi nasional itu ada di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan dan keamanan. Dan yang pertama, ancaman integrasi nasional dalam bidang ideologi. Ancaman di bidang ideologi merupakan ancaman yang dinilai memiliki kemampuan yang membahayakan pemikiran masyarakat suatu negara sehingga akan mengancam dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. Contohnya, ideologi komunisme, ideologi Leninisme, ideologi Marxisme, dan ideologi neoliberalisme. 3. Ancaman integrasi nasional dalam bidang politik. Ancaman di bidang politik merupakan ancaman berupa suatu usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang dikategorikan sebagai hal yang membahayakan dan memecah belah persatuan dengan mengatasnamakan politik. Contohnya, politik sara, politik uang, politik oligarki, intervensi dari negara asing, dan intimidasi dari negara luar. Yang ketiga, ancaman integrasi nasional dalam bidang ekonomi. Ancaman di bidang ekonomi merupakan setiap kegiatan dan usaha, baik itu yang berasal dari luar maupun dalam negeri, yang dinilai mengancam dan membahayakan keamanan finansial serta pertumbuhan ekonomi nasional bangsa Indonesia. Contohnya adalah inflasi, pengangguran, infrastruktur yang tidak memadai, sistem ekonomi yang tidak jelas, serta daya saing yang rendah. Yang keempat, ancaman integrasi nasional dalam bidang sosial. Ancaman di bidang sosial merupakan ancaman yang berasal dari masyarakat, di mana sekelompok orang membentuk sistem semi tertutup atau terbuka, di mana sebagian besar berinteraksi antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Contohnya, kemiskinan absolut, terorisme, separatisme, perang, kekerasan, dan sebagainya. Lanjut, yang kelima, ancaman integrasi nasional dalam bidang budaya. Ancaman di bidang budaya merupakan setiap usaha untuk mengembangkan budaya-budaya yang menyimpang serta diwariskan kepada penerus generasi, sehingga mengalami penyimpangan kebudayaan baik dari segi adat istiadat, bahasa, kebiasaan, pakaian, bangunan, dan sebagainya. Contohnya, munculnya gaya hidup yang konsumtif, yang selalu mengonsumsi barang-barang dari luar negeri. Adanya sikap individualisme, semakin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat, semakin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan ketidaksetiakawanan sosial, serta pengklaiman budaya Indonesia oleh negara lain. Nah, yang terakhir, ancaman integrasi nasional dalam bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman dalam bidang pertahanan dan keamanan berarti adalah segala usaha yang bermaksud bertujuan untuk membahayakan atau mengganggu yang namanya kedaulatan dari suatu negara. Baik itu bersifat mengancam, menghambat, ataupun bisa dibilang mengganggu kedaulatan di negara itu sendiri. Contohnya, munculnya konflik yang berhubungan dengan SARA, penyelundupan senjata, sabotase, spionase, terorisme, dan sebagainya. Oke guys, sekian dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.